Amalia Putri dengan NPM 2456051040 dari kelompok O. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami yang berjudul Pre-for Indonesia, penerapan Good Corporate Governance, dan pelanggaran etika bisnis terhadap pekerja lokal versus asing, ketidaksetaraan posisi dan laporan tidak sesuai dengan lapangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport McMoran yang berdiri sejak 1967 dan beroperasi di Papua Tengah, merupakan salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang memberi kontribusi besar bagi pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan dividen. Namun perusahaan ini sering disorot karena isu sosial, lingkungan, dan etika bisnis, terutama terkait ketidaksetaraan antara pekerja lokal dan asing. Pekerja asing kerap menempati posisi strategis dengan fasilitas dan kompensasi yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan profesional yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, perbedaan antara laporan resmi perusahaan, khususnya dalam program CSR, dengan kondisi nyata di lapangan, memperlihatkan potensi pelanggaran prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial. Ketidakadilan dalam rekrutmen, gaji, dan pengembangan karir juga menunjukkan pelanggaran etika bisnis yang berdampak pada ketidakpuasan dan konflik pekerja lokal. Karena itu, penerapan GCG secara konsisten menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan sistem kerja yang adil di PT Freeport Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari materi ini. Rumusan masalah dalam kajian ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama yaitu ada bagaimana bentuk ketimpangan perlakuan antara pekerja lokal dan asing di PT Freeport Indonesia. Yang kedua, ada bagaimana penerapan prinsip etika bisnis dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, yaitu ada bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG di lingkungan perusahaan. Dan yang keempat, sejauh mana penerapan GCG mendukung keadilan serta kesejahteraan bagi pekerja lokal. Yang terakhir, bagaimana penerapan GCG tersebut jika dianalisis menggunakan kerangka COSO. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan perilaku antara pekerja lokal dan asing. Selanjutnya juga ada mengkaji penerapan etika bisnis dalam pengelolaan sumber daya manusia di PT Freeport Indonesia. Selanjutnya juga ada menilai sejauh mana prinsip GCG diterapkan dalam kebijakan ketenaga kerjaan dan juga mengevaluasi efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan serta mengetahui penerapan prinsip GCG jika dikaitkan dengan kerangka COSO. Bentuk ketimpangan perlakuan antara pekerja lokal dan pekerja asing. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang beroperasi di wilayah Tembagapura, Papua. Meskipun secara kuantitas jumlah tenaga kerja lokal masih sangat mendominasi, akan tetapi secara kualitas dan posisi jabatan masih terjadi ketimpangan yang cukup signifikan. Pekerja asing seringkali menduduki posisi strategis seperti teknisi senior, konsultan tambang, dan jabatan manajer lainnya dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Sementara, pekerja lokal memiliki kesempatan pada posisi menengah ke bawah yang bersifat operasional. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023, perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk menjalankan program pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja lokal sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kondisi ketimpangan sosial yang terjadi di PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam konteks keadilan sosial belum terpenuhi karena terjadi perbedaan antara kebijakan tertulis dan implementasi di lapangan. Saya Tessa Triulfa akan menjelaskan penerapan prinsip etika bisnis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Etika bisnis sebagai nilai moral yang menuntun perusahaan bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tercermin dalam kebijakan SDM, CSR, dan hubungan masyarakat lokal PT Freeport Indonesia. Melalui Human Rights Policy di PTFI 2023, perusahaan menegaskan komitmen terhadap HAM, anti-diskriminasi, dan pengakuan masyarakat adat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan meski program CSR mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Masyarakat lokal masih pasif dan belum sejahtera. Sebagian pekerja bergaji di bawah standar seperti laporan CCR kurang transparan. Dalam jurnal Populis Universitas Nasional 2021, laporan Human Rights Watch 2022 dan Amnesty International 2023 juga menyoroti ketegangan sosial lingkungan yang menegaskan gap antara tanggung jawab sosial dan praktik bisnis. Dengan demikian, penerapan etika Freeport masih formalistik dan perlu diperkuat melalui keterlibatan nyata masyarakat lokal agar keadilan dan kesejahteraan lebih merata. Perkenalkan, nama saya Rebadan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip GCG di PT Freeport Indonesia. GCG yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diterapkan di PT Freeport melalui laporan tahunan, keberlanjutan, dan CSR, serta pengawasan Dewan Direksi dan Komite Audit. Namun, penerapannya belum optimal. Fairness terganggu oleh ketimpangan pekerja lokal asing, independen terpengaruh induk perusahaan Freeport, McMoran, dan responsibility yang belum efektif karena program CSR melalui belum signifikan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan, GCG Freeport masih bersifat administratif dan perlu diperkuat agar benar-benar terintegrasi ke budaya organisasi melalui transparansi publik, rekrutmen adil, dan pengawasan independen atas CSR. Yang kedua, penerapan GCG dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Penerapan GCG di PT Freeport Indonesia berdampak positif pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Terlihat dari 98% karyawan WNI dan 40% di antaranya penduduk asli Papua, serta program pelatihan dan beasiswa yang mendukung prinsip responsibility dan fairness. Namun, ketimpangan tetap ada. Pekerja lokal sulit menembus posisi strategis akibat keterbatasan pendidikan dan dominasi manajemen asing. Sementara, masyarakat sekitar tambang belum menikmati kesejahteraan keberlanjutan. Dengan demikian, GCG Freeport masih formalistik dan perlu diperkuat melalui transparansi pelaporan, kebijakan upah jabatan yang adil, serta CSR berbasis partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Saya akan menjelaskan singkat tentang penerapan Good Corporate Governance atau GCG di PT Freeport Indonesia. Dan gimana sih kaitannya dengan kerangka COSO? Jadi, dalam kerangka COSO itu ada 5 komponen penting. Yang pertama, control environment, yang kedua, risk assessment, yang ketiga, control activities, yang keempat, information and communication, dan yang terakhir, monitoring activities. Nah, yang pertama itu control environment. Freeport udah punya Code of Conduct and Human Rights Policy buat menunjukkan komitmen terhadap etika kerja. Tapi masih ada ketimpangan terutama dalam perlakuannya ke pekerja lokal. Jadi nilai keadilan belum sepenuhnya maksimal. Yang kedua ada risk assessment. Selama ini Freeport lebih fokus ke risiko keuangan dan operasional, sedangkan risiko sosial kayak konflik masyarakat atau kesenjangan tenaga kerja masih kurang diperhatikan. Padahal itu penting banget buat menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya ada control activities. Kegiatannya masih dominan administratif kayak audit dan laporan internal saja. Padahal Freeport butuh banget yang namanya social compliance review, semacam penilaian apakah kebijakan perusahaan udah sesuai atau belum dengan etika dan hak asasi manusia. Yang keempat ada information and communication. Untuk transparansi ke publik sih udah bagus, tapi komunikasi internalnya saja yang masih terbatas. Banyak sekali karyawan lokal yang belum tahu hak-haknya karena komunikasi cuma satu arah saja dari manajemen. Harusnya ada 2 arah biar tercipta rasa saling percaya antara pimpinan dan seorang karyawan. Dan terakhir monitoring activities. Audit udah dilakukan tapi tindak lanjut atau perbaikan dari hasil audit itu belum maksimal. COSO sendiri sudah menekankan pentingnya feedback loop supaya setiap kelemahan bisa segera diperbaiki dan perusahaan jadi makin akuntabel. Jadi, kalau disimpulkan, penerapan GCG di Freeport saat ini masih kurang berfokus kepada kepatuhan administratif. Belum sepenuhnya berbasis nilai. Untuk jadi perusahaan yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab sosial, Freeport perlu menekankan dan menerapkan prinsip COSO secara lebih menyeluruh. Kalau itu bisa dilakukan, bukan cuma sistemnya saja yang makin kuat, tapi juga bisa membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar tambang. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia masih menjadi isu utama dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat lokal. Karena karyawan lokal tertinggal dalam hal jabatan strategis, tingkat upah, hingga fasilitas kerja yang mereka dapatkan. Selanjutnya, dalam penerapan etika bisnis, PT Freeport Indonesia mengklaim bahwa perusahaannya telah menjalankan tanggung jawab sosial lewat program-program CSR. Namun, pada praktik di lapangannya, program-program tersebut kurang berjalan dengan baik. Selanjutnya, penerapan Good Corporate Governance di PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa adanya kemajuan administratif, namun perusahaan masih menghadapi tantangan serius dalam sisi independensi, fairness, dan responsibility.
Kemudian, penerapan good corporate governance dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan di PT Freeport itu masih perlu ditingkatkan. Nah, setelah dianalisis menggunakan kerangka KOSO, PT Freeport Indonesia masih cenderung berorientasi pada compliance daripada values. Dan dari pemaparan tersebut, kami dapat memberikan saran berupa: pertama, penguatan pemberdayaan dan kompetensi tenaga kerja lokal; kedua, peningkatan transparansi dan komunikasi dua arah antara perusahaan dengan masyarakat lokal; ketiga, penegakan prinsip keadilan dan etika dalam kebijakan upah serta jabatan terhadap setiap karyawan tanpa adanya perbedaan; lalu keempat, peningkatan efektivitas program CSR dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat lokal; dan terakhir, ada penguatan sistem audit etika dan kepatuhan untuk memastikan bahwa nilai-nilai good corporate governance dan KOSO benar-benar diimplementasikan oleh perusahaan. Itulah tadi pemaparan materi oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.